Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami dari pendamping PPH Halal Center Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya kali ini akan berbagi bagaimana cara untuk mengisi manual SJPH yang akan kita upload di akun halal bagi PU untuk pendaftaran sertifikasi halal melalui pengajuan self declare. Jadi manual SJPH ini penting, wajib harus disertakan pada saat mendaftar sertifikat halal melalui self declare. Baik Bapak Ibu, untuk halaman pertama manual SJPH ini, di sini ada tulisan minuman herbal Handayani. Nah, jika Bapak Ibu memiliki usaha apapun, jenengan ganti ini. Diganti dengan sesuai dengan produk Bapak Ibu, misalnya ayam ungkep apa gitu, atau keripik tempe apa, ditulis di sini. Kemudian yang tanda merah ini tanggal, bulan, tahun jenengan tulis sesuai dengan tanggal, bulan, tahun jenengan membuat manual SJPH. Yang sebelah sini juga gitu, jenengan ganti, yang ini juga diganti, namanya jenengan ganti, pemilik usaha siapa namanya, kemudian penanggung jawab atau penyelia halal. Jika namanya sama dengan pemilik usaha ya tulis namanya sama. Jika berbeda ditulis sesuai dengan yang sebagai orang yang ditunjuk atau yang bertanggung jawab. Kemudian di sini ada tulisan milik. Nah, di sini juga diganti. Minuman herbal Handayani jenengan ganti dengan usaha jenengan sendiri. Yang sebelah sini juga. Jadi itu yang harus diganti, yang di halaman pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item yang harus diganti. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya, yaitu bab pendahuluan. Ini diisi sesuai dengan yang diminta, nama perusahaan, nama usaha jenengan apa ditulis, nomor induk berusahanya jenengan tulis, NIB jenengan. Skala usaha pilih mikro, dicoret yang tidak perlu. Kalau di sini dihapus, enggak apa-apa, dihapus atau dicoret nggih. Nama pimpinannya siapa? Pimpinan yang punya usaha. Nama penanggung jawab atau penyelia halalnya di sini kebetulan sama dan ada 2 orang sebagai penyelia. Alamat perusahaan ditulis. Kalau perusahaannya itu usahanya di rumah ya tulis alamat rumah. Telepon, alamat produksi. Jika alamat produksi sama dengan alamat perusahaan ya ditulis sama. Teleponnya juga gitu ditulis sama. Kontak person, email yang aktif. Kemudian nama, merek, produk. Ya produknya apa? Handayani ya tulis Handayani. Kalau nomor izin edar jika ada ya silakan ditulis, tidak ada ya tidak apa-apa. Jenis produk ini minuman ringan. Kalau yang ini minuman berarti minuman ringan. Kalau makanan ya tulis jenis produknya makanan. Kemudian daerah pemasaran ini ada tulisan lokal, provinsi, nasional. Yaitu kalau misalnya yang lain pilihannya lokal berarti yang lain dicoret. Kalau ini ditiadakan ya tidak apa-apa. Setelah itu lanjut yang diganti bab kriteria sistem jaminan produk halal. Ini ada kebijakan halal, itu tulis nama usaha jenengan apa, Handayani itu diganti nama unit usaha jenengan.
Kemudian tanggal diganti sesuai dengan tanggal jenengan membuat. Pimpinannya siapa, namanya juga diganti. Terus yang ada tanda merah-merah ini jenengan ganti. Handayani ini jenengan ganti dengan nama usaha jenengan. Handayani ganti. Ini juga Handayani yang merah-merah ini jenengan ganti. Yang merah, yang ada tulisan merah itu jenengan ganti dengan nama usaha jenengan sendiri. Lanjut, ini juga sama, terus tanggal jenengan ganti sesuai dengan tanggal jenengan membuat ini, dan pimpinannya siapa itu jenengan sesuaikan. Kemudian ini surat keputusan penetapan penanggung jawab penyelia halal. Bikin nomornya terserah jenengan nggih. Bebas kalau nomor ini boleh 001 garis miring, misalnya usaha jenengan apa, ayam ungkep AU Pak Soleh misalnya AUS. Terus garis miring bulan 5 garis miring 5 garis miring 2022 boleh seperti itu. Jadi bebas kalau untuk nomor nggih. Jenengan buat sendiri. Kemudian jenengan tentukan penyelia halal ini yang bertanggung jawab mestinya orang Islam, tidak boleh selain Islam. Jadi harus orang Islam. Boleh pemilik usaha sendiri, boleh juga orang lain atau keluarga yang mumpuni, yang mengerti tentang halal dan haram. Ini tanggal juga diganti sesuai dengan tanggal jenengan buat, pimpinannya juga namanya diganti. Lanjut seterusnya, ini tidak ada dilanjut, tidak ada perubahan kalau itu. Lanjut di daftar bahan. Daftar bahan di sini ada nama dan merek, jenengan tulis di situ. Kalau misalnya gula pasirnya apa, jangan tulis. Garam, cap daun. Kalau kunyit itu kan karena alami jadi tidak perlu merek. Gula merah juga alami, tidak perlu. Garam daun, nah ini garam daun yang dipakai, garam daun produsennya siapa, PT Unicem Candi, nomor halalnya berapa, terus masa berlakunya dicari di Google itu insya Allah ada. Kemudian gula putih ini, kalau gula lokal itu biasanya pakai ya Raja Gula yang kemasan 50 kilo yang akan dibungkus per kilo. Nah itu dicari ininya, kode halalnya juga ada. Asam Jawa asli, jadi tidak perlu label halal. Air juga tidak perlu label halal. Temulawak tidak perlu label halal. Jahe merah juga tidak perlu label halal. Jadi untuk ini selesai. Kemudian lanjut, yang di sini adalah daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Di sini ada nama bahan. Jenengan tulis semua bahan yang jenengan gunakan untuk produk-produk yang akan jenengan daftarkan. Jadi untuk satu NIB itu hanya untuk satu jenis produk saja. Misalnya jenis produk makanan ringan terdiri dari keripik tempe, terus ada keripik apalagi, keripik tahu misalnya, itu bisa jadi satu jenis produknya beberapa. Contohnya ini minuman tradisional, ada kunir asem, ada kunyit ekstrak, ada ekstrak jahe merah, ada ekstrak temulawak. Ini bisa jadi satu jenis produk dengan beberapa macam produknya, beberapa varian. Ditulis semua bahannya. Kemudian setelah ditulis semua bahan, nah di kolom sebelah sini ditulis nama produknya. Misalnya kunyit asam, yang dibutuhkan dicentang. Butuhnya kunyit, gula merah, garam, gula putih, asam jawa, air. Sedangkan kalau ekstrak jahe merah yang dibutuhkan hanya gula dan jahe merahnya saja, jadi centang yang dibutuhkan. Itu untuk mengisi kolom yang ini. Kemudian tanggalnya dirubah, pemilik usahanya juga dirubah, penyelia halalnya dirubah. Lanjut untuk tabel lampiran kelima, bukti catatan pembelian. Nah,
Bukti catatan pembelian silahkan jenengan tulis nama bahan, terus jumlah yang jenengan beli dari setiap pembelian. Itu kira-kira dibeli, kalau ada tanggal waktu pembeliannya kapan, misalnya seminggu 2 kali, seminggu sekali, atau sebulan sekali, jenengan tulis di situ. Jadi tulis nama bahannya, tulis berapa jumlah setiap beli, terus waktu pembeliannya. Jadi ini akan bisa melihat bagaimana jenengan berproduksi sebanyak apa produksi jenengan dalam 1 bulan atau dalam setahun, akan kelihatan dengan pada waktu jenengan menulis kapan saja jenengan membeli bahan-bahan tersebut. Kemudian yang ini diganti ya, penyelidik halalnya siapa, milik usahanya siapa, tanggalnya juga disesuaikan. Kalau ini form pemeriksaan bahan itu ada tanggal datang, tanggal beli. Ini maksudnya kalau misalnya kita pesan lewat telepon, kita pesan barang. Kemudian didatangkan ke sini, tanggal berapa datangnya dicatat. Atau beli, pesan, kirim, orangnya kirim tanggal berapa dicatat, tanggal berapa. Terus nama, merek, kode bahannya ditulis di sini, lokasi produsennya di mana ditulis, sesuai atau tidak, barangnya sesuai dengan pesanan apa tidak ditulis, kalau sesuai tulis sesuai, seperti itu ya. Ini untuk tabel yang ini. Kemudian untuk tanggalnya disesuaikan, pemilik usaha siapa, penyelidik halalnya siapa. Kemudian untuk lampiran 7 form daftar periksa audit internal ini jenengan wajib mengisi. Ini untuk laporan jenengan, komitmen tanggung jawab jenengan tentang kebijakan halal. Apakah kebijakan halal telah diterapkan di usaha jenengan itu? Ya kalau misalnya belum, berarti nanti belum bisa untuk disertifikasi halal. Jadi harus sudah jenengan kebijakan halal itu sudah harus diterapkan, sudah harus ditetapkan di usaha jenengan. Apakah kebijakan halal telah disosialisasikan, dan harus juga telah disosialisasikan. Apakah ada bukti sosialisasi kebijakan halal? Ada, dengan dibuktikan ya, dengan itu jenengan berusaha untuk memilih bahan-bahan yang benar-benar jelas kehalalannya. Kalau yang berproses atau yang mengalami pengolahan harus bersertifikat halal. Tugas dan tanggung jawab, apakah tempat dan lokasi usaha dan karyawan sesuai dengan syarat-syarat proses produk halal, itu harus sesuai. Jadi semua item ini harus sesuai. Jadi jenengan centang iya, dan harus berkomitmen benar-benar apa yang jenengan centang nanti harus benar-benar dilaksanakan. Untuk bahan, sumber bahan, apakah bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, yang harus iya, kalau tidak nanti tidak bisa diproses halal. Apakah bahan yang digunakan dipastikan aman dan tidak menggunakan bahan berbahaya, dipastikan iya. Apakah bahan yang berasal dari daging atau hasil sembelihan berasal dari produsen atau rumah potong hewan unggas yang sudah bersertifikat halal. Ini khusus untuk PU yang menggunakan bahan daging baru dicentang. Kalau yang nggak pakai bahan daging ya nggak usah dicentang. Apakah pelaku usaha membeli dan menggunakan bahan-bahan nama, merek, dan dari produsen yang memiliki sertifikat halal? Ya harus ya. Apakah telah menyusun daftar bahan? Sudah. Iya. Apakah tersedia catatan pembelian? Iya. Apakah label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan telah diperiksa? Iya, tadi ya label tabel di atas itu. Apakah telah dibuat resep produk yang akan menjadi acuan rujukan dalam menghasilkan produk? Iya, proses ya. Jadi resepnya juga sudah harus ditulis. Apakah telah dilakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan mencakup masa berlaku dan validitasnya? Iya, harus dicek semua. Proses produk halal, apakah pelaku usaha telah menjaga lokasi usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis,
dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan. Nah, itu harus iya. Karena kalau tidak nanti tidak akan bisa diproses halal. Jadi benar-benar dipastikan tempat yang digunakan untuk proses halal, proses produksi, bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan harus bersih, harus suci, bebas dari najis. Apakah pelaku usaha telah menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih, bebas dari najis sebelum dan sesudah digunakan? Ya. Apakah pelaku usaha telah menjaga ruang produksi, ruangannya juga dijaga, dijauhkan atau harus suci dari bahan-bahan najis atau bahan yang diharamkan? Apakah para pelaku usaha telah melakukan pensucian pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikat halal sesuai syariat Islam? Harus ya itu ya. Apakah produk yang dihasilkan adalah produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH? Iya. Apakah produk yang dihasilkan adalah produk yang aman, sehat, dan halal untuk konsumsi? Harus seperti itu. Apakah pelaksanaan proses pengemasan produk dilakukan dengan memperhatikan menggunakan yang bersih dan bebas najis? Iya. Apakah pencantuman label halal hanya untuk kemasan produk yang disertifikasi halal? Ya. Apakah setiap ada produk baru dengan merek yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan telah didaftarkan? Ya. Itu diisi. Ini juga diisi pemantauan dan evaluasi apakah telah dilakukan audit internal, maksudnya jenengan ya yang mengaudit untuk memantau penerapan SJPH jenengan sendiri atau yang penyelih halalnya harus bertanggung jawab. Apakah pelaku usaha memiliki dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal? Iya. Jika dalam audit internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH, apakah telah dilakukan tindakan perbaikan? Mestinya iya ya. Apakah pelaku usaha melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH? Iya. Itu diisi, kemudian tanggalnya disesuaikan sama nama pemilik usaha dan penyelih halal. Ya, cukup sampai di situ. Terus kemudian disimpan materi ini atau file ini, simpan dalam bentuk PDF, kemudian nanti di-upload pada saat jenengan mengisi di Si Halal melalui akun ptsp.halal.go.id. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.